Pasar barang antik di Menteng, Jakarta Pusat yang telah menjadi ikon Jakarta selama puluhan tahun, kini mengalami penurunan pengunjung drastis. Perubahan perilaku belanja online dan dampak pandemi memperparah kondisi para pedagang. Suasana ini menjadi potret perubahan yang tengah dihadapi oleh para pedagang. Selengkapnya kami bahas dalam Garis Batas, Pasar Legenda Tinggal Cerita. Ada aja, cuma pembelinya kan sekarang lokal. Ya kalau semenjak habis Covid, pengunjung jauh banget berkurang. Transaksi e-commerce kan terus meningkat ya, jauh lebih cepat peningkatannya dibanding pasar-pasar yang secara fisik ya tradisional gitu ya. Ada pembinaan gitu ya untuk para pedagang di pasar tersebut. Di balik hiruk-pikuk Jakarta, terdapat sebuah pasar legendaris yang sejak puluhan tahun dikenal sebagai surga barang antik. Pasar ini tak hanya menjadi tempat beli, tetapi juga saksi sejarah perkembangan kota. Namun kini, suasana yang dulu ramai perlahan berubah menjadi lengang. Lorong-lorong yang dulu dipenuhi kolektor dan pemburu barang unik kini sepi pengunjung. Perubahan pola belanja masyarakat ditambah dampak pandemi membuat para pedagang harus bertahan di tengah penurunan penjualan yang drastis. Nah, pemirsa, kalau dengar barang antik pasti langsung tertuju ke pasar barang antik yang berada di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Surabaya, Jakarta, di mana memang terpantau untuk pasar barang antik ini cukup sepi dari biasanya dan tidak ada turis-turis maupun masyarakat lokal yang mengunjungi kios-kios di pasar barang antik ini. Memang menurut para pedagang, kiosnya ini sepi sejak adanya Covid pada tahun 2020 lalu. Lantas bagaimana nantinya nasib para pedagang yang berada di pasar barang antik di Jalan Menteng ini? Bagi sebagian pedagang, pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga ruang pertemuan komunitas pecinta barang antik. Mereka membangun relasi, berbagi pengetahuan, dan menjaga nilai seni yang melekat pada setiap barang yang dijual. Kalau menurut sih ada aja lah itu yang nggak yang dapat uang itu tiap hari ada, cuma nggak tiap kios kan. Ada aja, cuma pembelinya kan sekarang lokal. Kalau luar ya kadang-kadang nggak terlalu banyak sekarang. Ya kalau semenjak habis Covid, pengunjung jauh banget berkurang. Ya mungkin kan ekonomi dunia juga lagi lesu kan. Kalau di sini kan bukan barang kebutuhan. Jadi istilahnya barang seni ya. Pasar Jaya menyadari bahwa tren belanja online telah mengubah perilaku konsumen. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi strategi penting agar pedagang tak tertinggal oleh arus zaman. Memang kalau dari sisi masalah utamanya ya Pak ya, ada beberapa tantangan Pak yang kami identifikasi Pak. Antara lain perubahan pola belanja ya dari masyarakat ya, yang memilih terhadap platform digital Pak gitu. Namun hal ini terus kami lakukan upaya Pak dan benahi secara bertahap. Kami memahami Pak di Pasar Jaya bahwa dinamika kunjungan terhadap pengunjung di beberapa pasar mengalami fluktuasi yang menurun ya Pak ya, izin. Namun hal ini menjadi perhatian serius bagi kami Pak. Pasar Jaya terus berupaya melakukan berbagai strategi untuk menghidupkan kembali aktivitas pasar Pak, termasuk revitalisasi pasar untuk fisiknya ya Pak ya, kemudian digitalisasi layanan dan program-program promosi rutin bersama para pedagang. Sejarawan menilai jika pasar legendaris ini hilang, bukan hanya pedagang yang merugi, tetapi juga hilangnya jejak budaya yang sulit tergantikan. Pasar selalu mencerminkan satu landmark sosial yang membentuk watak kota. Nah, kalau ditanya kenapa sekarang menjadi sepi, menjadi berubah gitu ya, sudah pasti saya kira yang paling besar adalah disrupsi digital, bahwa transaksi e-commerce kan
dalam 1 dekade ini kan terus meningkat ya, jauh lebih cepat peningkatannya dibanding pasar-pasar yang secara fisik ya tradisional gitu ya. Namun, upaya revitalisasi tak cukup hanya pada perbaikan fisik dan digitalisasi. Dukungan kebijakan dan pembinaan bagi pedagang juga menjadi kunci agar pasar kembali hidup. Ini sebenarnya bisa direvitalisasi. Artinya, berarti memang ada pembinaan gitu ya untuk para pedagang di pasar tersebut. Bagaimana caranya supaya orang tuh tetap berkeinginan untuk datang ya. Nah, ini juga bisa diatur tadi oleh Dinas Pariwisata atau yang terkait ya, bahwa kita bikin spot-spot di Jakarta misalnya, memang ini pasar legendaris misalnya di Jalan Surabaya, dipromosikan dan kemudian dibuat itu memang bukan sekedar pasar tapi adalah sebuah destinasi wisata ya. Pasar barang antik ini pernah menjadi pusat perburuan koleksi berharga sekaligus saksi sejarah Jakarta. Kini, di tengah arus digitalisasi dan sepinya pengunjung, masa depannya bergantung pada kemampuan beradaptasi pedagang dan langkah nyata revitalisasi. Pemprov harus bergerak cepat agar pasar ini tidak sekedar tinggal kenangan di tengah kota.